Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukan, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kalian inginkan sembuh, sehat, baik psikis dan fisik, dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup normal seperti sedia kala. Amin, amin, amin. Silakan berkomentar di kolom komentar apapun yang kalian tanyakan, teman-teman. Insya Allah saya akan jawab sepengalaman saya yang sudah melalui asam lambung GERD yang saya gejala rheumatis ini ya sudah hampir 5 tahun lebih. Alhamdulillah keadaan lebih baik, dijalani aja step by stepnya. Alhamdulillah hidup normal, terus menikmati hidup dan kembali seperti sedia kala. Amin. Nah, di video kali ini ya sudah hampir 2 minggu tidak menyapa teman-teman. Ya pokoknya saya selalu menyapa seminggu, 2 minggu, ya pokoknya selalu akan menyapa kalian teman-teman semua yang masih mengalami, baru mengalami di tahap penyembuhan atau sudah sembuh. Ya kita saling sharing, berbagi pengalaman untuk kesembuhan kita semua. Amin. Nah, di video kali ini menyambung video sebelumnya, cara ampuh, obat ampuh yang mujarab, yaitu bagi saya adalah pikiran. Nah, menyambung itu selain pikiran, apa saja yang kita perlukan untuk saling sinergi untuk mempercepat kesembuhan kita. Yang pasti ya kawan, sepengalaman saya, sekali lagi sepengalaman saya, yang pasti itu ya saling sinergi. Yang pasti 3 pola sehatnya itu, kembali lagi saya mengulang ini karena apa? Memang 3 pola sehatnya itu harus kalian jaga. Sekali lagi, 3 pola sehatnya kalian jaga, dan itu harus konsisten, disiplin, karena saling menunjang satu sama lainnya, saling sinergi seperti itu. Yang pasti seperti pola makan. Pola makan itu kalau baru mengalami sakit ya kan, dijaga pola makannya, dijaga jenis makanannya, dijaga takarannya ya kan. Memang keadaan lambung kita itu sedang sensitif ya kan, sedang sensitif akan jenis makanan. Kadang makanan yang kita makan itu memang udah yakin nggak apa-apa, ternyata menimbulkan sensasi gejala juga seperti itu. Nah, yang pasti yang pertama itu pola makan, jenis makanannya dijaga, jenis makanannya yang cocok kalian teruskan, yang tidak cocok dijeda dulu ya kan. Seperti ya misalnya kayak dulu saya itu pakemnya kalau baru mengalami itu ya misalnya rebusan labu siam, rebusan wortel, buncis, terus sayur sop tanpa garam yang berlebihan, terus telur rebus putihnya aja, tempe, tahu, seperti itu. Lalu dibarengi dengan ikan kadang dulu. Kadang juga buah kalau kebanyakan misalnya jenisnya itu juga menimbulkan sensasi dan gejala. Misalnya kayak paling pepaya itu nggak banyak saya dulu makan pepaya. Kalau yang lain misalnya mangga, nanas, melon itu sedikit aja ya itu menimbulkan sensasi, apalagi yang asam-asam seperti itu. Nah, yang pakem yang lain yang pasti dan jangan dulu itu ya seperti kopi, teh, lemak-lemak, pedas, asam, coklat. Banyak makanan yang harus dipantang terlebih dahulu, untuk di skip terlebih dahulu di awal-awal sakit kalian, untuk ya memilah-milah jenis makanan yang cocok, yang tidak menimbulkan sensasi. Di saya cocok, belum tentu di kawan juga cocok. Jadi dirasakan kalau udah makan langsung menimbulkan sensasi atau 1 atau 2 hari tidak nyaman, ya sudah di skip dulu. Yang cocok itu mungkin ya nasi itu udah pasti netral, telur rebus putihnya, terus wortel, buncis, terus
magnesium, ya kan. Kalau kol itu jangan menimbulkan gas. Nanti kalau sudah berjalan waktu, apapun sayuran itu akan cocok. Kayak dulu saya itu aja, tapi ya berjalan waktu saya tambah nutrisinya dari ikan goreng, ya kan. Terus ikan di sayur, nggak terlalu pedas, nggak terlalu bersantan, ya kan. Jangan lemak-lemak terlebih dahulu gitu. Ya sensasi dan gejala itu akan datang, tapi kita dibawa tenang aja. Nah itu dari pola makan, jenis makanannya dipilah-pilah yang cocok silahkan, yang menimbulkan sensasi dan gejala di skip dulu. Nah dari pola makan sudah, dari pola hidup, ya kan. Pola hidup juga harus disiplin kawan, ya kan. Dari cukup tidurnya, biarpun di awal-awal itu kalian ya mungkin banyak yang menderita insomnia, ya kan. Tidurnya pasti kurang jenak, susah tidur. Nah itu dicoba memang kalau saya dulu sesudah Isya mungkin jam 9 maksimal apa setengah 10 itu udah berusaha tidur, ya sudah ditidurkan gimana caranya. Tapi alhamdulillah saya itu nggak terlalu insomnia dulu, itu nggak terlalu, tidur itu cukup, ya kan. Setengah 10 maksimal udah tidur, ya bangun jam 5 seperti itu sudah bangun. Terus bantal, pakai bantal 2, ya kan, telentang. Kalau saya kadang menghadap kanan itu cocok, ya kan. Terus kalau memang mau nyaman, ya kalau bagi yang umat muslim ya silakan dengarkan murotal biar pikiran tenang, ya kan, sembari tidur. Terus ya kita berdoa, beristighfar, bersyukur, terus berpikir hal-hal yang positif, yaitu pola hidup. Terus olahraga, jangan lupa olahraga itu sangat membantu membetulkan saraf-saraf kita yang terganggu, olahraga semampunya, beraktivitas, bergaul, ya kan, bersosialisasi kembali dengan teman-teman yang tadinya saya malas, yang tadinya pengen di rumah saja, malas keluar rumah, pelan-pelan bergaul kembali. Biar kita tidak memikirkan penyakit mulu, ya kan. Asam lambung yang disertai gejala psikosomatis saya itu pikirannya ngeblank, bengong, dari pagi hingga sore itu pasti memikirkan penyakit, akan sensasi dan gejala. Ya kita olahraga semampunya, bergaul, bersosialisasi dengan kawan kembali, biarpun kadang baru bergaul udah ada sensasi, bergaul ngobrol sebentar udah ada sensasi, ya udah kita tenang. Kalau memang udah gak kuat pulang, akan kita tumbuhkan kepercayaan diri kembali, ya kan. Tumbuhkan kepercayaan kalian, kalau saya bisa, saya kayak dulu lagi, ya kan. Coba tumbuhkan kembali seperti itu. Terus kalau bekerja, kalian saya sarankan untuk membawa bekal air hangat, juga makanan yang cocok. Jadi sewaktu-waktu kalian tidak nyaman di perut Anda, di tubuh Anda, langsung makan saja. Nggak usah porsi banyak, tapi porsi cukup, tapi sering aja, seperti itu. Porsi cukup tapi sering aja, nggak usah satu piring. Misalnya satu porsi ya itu bisa buat 3 kali atau 2 kali, seperti itu. Yang dulu saya sampai makan 8 kali sehari. Sekarang ya sudah normal aja 3 kali, maksimal ya 4 kali, tapi ya porsi sepiring saja, seperti itu. Itu dari pola hidup, bersosialisasi, olahraga. Kalau bisa ya pijat refleksi, itu juga membantu saya dulu, pijat refleksi. Terus boleh juga dengan vitamin B kompleks, ya kan, vitamin B kompleks untuk saraf-saraf kita mengendorkan biar tidak terlalu tegang. Nah itu dari pola hidup, olahraga, tidur yang cukup dengan telentang, dengan 2 bantal, dengan murotal, bikin tenang. Nah yang terakhirnya pola pikir, ya kan, pola pikir dibetulkan, yang kembali ke video sebelumnya, diskusi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dengan berdoa, dengan sholat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, memohon kesembuhan, terus flashback ke masa lalu, dulu menyanyiakan sakit karena pola hidup yang nggak benar, ya kita sekarang berubah, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Terus pikiran kita dibetulkan dengan afirmasi positif, saya akan sembuh, saya akan sehat, saya akan kembali normal seperti sedia kala, biarpun ada sensasi, ya itu adalah suatu proses yang berjalan step by step, insya Allah akan lebih baik dan akan sembuh, seperti itu kawan. Jadi pola pikir itu harus diafirmasi dengan hal-hal yang positif setiap harinya, diafirmasi setiap hari dari bangun tidur hingga
sehingga mau tidur kembali dan selalu bersyukur ya kan, bangun tidur alhamdulillah, diberi kesehatan, diberi napas oleh Allah ya kan, masih sakit ya sudah, kita aktivitas semampunya seperti itu. Nah terakhirnya merubah pola sifat. Pola sifat Anda yang jelek-jelek itu ditinggalkan, yang pemarah, gampang tersinggung, baper, sedikit-sedikit tersinggung. Nah itu kita kontrol kawan ya kan, kita boleh marah sekali tapi kita lebih kontrol ya kan, berdamai, lebih mengikhlaskan sesuatu yang kita yang kita derita sekarang, lebih mengikhlaskan, berdamai, terus ya banyak bersyukur ya kan, masih beri napas, terus pola sifat itu ya memang harus kita rubah, yang jelek-jelek kita tinggalkan, terus kita kontrol, berdamai dengan keadaan kita, terus jangan baper, hidup lebih baik, banyak senyum seperti itu. Jadi 3 pola sehatnya tetap terjaga sembari merubah pola sifat. Insya Allah dengan konsisten dan disiplin kalian akan menemui apa yang kalian inginkan ya, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Oke kawan, itu yang bisa saya di pagi yang menjelang siang ya lumayan redup tapi mulai cerah. Di masjid di depan kompleks saya ya kan, santai habis jalan pagi, biasa libur tanggal merah ini 1 Muharram ya, 1448 Hijriah, 16 Juni 2026. Oke kawan, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Apapun keadaan kalian, mental dikuatkan, konsisten dan disiplin, jaga 3 pola sehatnya sembari merubah pola sifat ya. Salam sehat, kalian pasti sembuh, sehat dan menjalani hidup lebih baik setiap harinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.